itu maknanya la mujiba ilallah, tidak ada yang mengabulkan segala keinginan kita, tidak ada yang mengabulkan doa kita, tidak ada yang bisa mengabulkan hajat kita kecuali Allah. Maka fasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Nah, masalahnya karena kita itu nggak begitu yakin bahwa urusan kita itu Allah yang ngurusin, kita seringkali malah kesana kemari mencari penyelesaian, dan seringkali kita malah datang ke dukun. Ya. Dukun itu dalam memberikan solusi kepada klien-kliennya itu bekerja sama dengan jin, Bapak Ibu. Bekerja sama dengan jin, dengan ilmunya yang disebut dengan ilmu sihir. Jadi ilmu sihir ini adalah kolaborasi antara manusia dengan jin untuk satu keperluan tertentu. Kerjasama manusia dengan jin untuk satu keperluan tertentu. Nah, sihir itu sekarang lebih dikembangkan. Kalau dulu sihir itu lebih identik dengan membunuh, menceraikan, membuat sakit dan sebagainya. Sekarang ada sihir untuk mengobati. Ilmu sihir tapi untuk pengobatan. Ada lagi ilmu sihir untuk pertunjukan. Macam-macam. Jadi ilmu sihir juga berkembang dengan perkembangan zaman. Ya. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh tukang sihir untuk mendatangkan jin. Ini Bapak Ibu perlu ketahui. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan hal-hal seperti ini, berarti itu kuat indikasinya bahwa orang itu melakukan sihir. Baik untuk pengobatan, baik untuk keselamatan, baik untuk rizki dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita nggak begitu yakin dengan makna la ilaha illallah yang tadi kita sebutkan, sehingga kita datang kemana-mana keleleran, dari ke gunung ini ke gunung ini, dari lembah ini ke lembah ini, nyari sesuatu. Betul nggak? Yang pertama yang dilakukan oleh dukun itu namanya thariqatul iksam. Ya, bersumpah. Dia bersumpah dengan nama-nama jin. Ya, masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap, kemudian memanggil nama-nama jin yang akan diperbantukan tersebut. Kadang nama-namanya ditulis di sini. Ini ada nama-nama jin di sini, ditulis di sini. Ini ditulis di sini. Ditulis di sini. Ini ada nama-nama jin yang dituliskan di benda-benda tersebut atau diucapkan berulang-ulang. Ini namanya thariqatul iksam. Jadi dia bersumpah menggunakan nama-nama jin yang akan dipanggil atau diperbantukan dalam proses pengobatan, penjagaan dan pelarisan dan sebagainya. Ini sihir. Ada yang diucapkan, ada yang dituliskan. Kemudian setelah dituliskan, bendanya ini nanti suruh disimpan di dompet, simpan di atas pintu, ditanam di dalam rumah dan sebagainya. Ya. Yang pertama, cara mereka untuk mengundang jin. Yang kedua namanya thariqatul zabhi. Thariqatul zabhi yaitu memotong, menyembelih binatang-binatang tertentu dengan jenis-jenis tertentu untuk dipersembahkan kepada jin. Jadi biasanya menyembelih binatang-binatang yang berwarna hitam. Ayam hitam, burung yang berwarna hitam dan sebagainya. Ya, kucing hitam. Ada. Nanti darahnya suruh dicecerin di depan rumah, suruh cecerin di mana, ya. Terus nanti bangkainya suruh dibuang di satu tempat yang sudah disebutkan. Nanti setelah disembelih, lemparkan ke sini, lemparkan ke sini, lemparkan ke sini. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada bangsa jin yang nanti akan membantu proses tersebut.
Kayaknya kalau Bapak Ibu berobat, yang ngobatin minta disiapin ayam, kambing, kepala kebo, itu sudah jelas bahwa dia melakukan sihir, ya. Kemudian yang ketiga, namanya Thariqatus Sufliyah, jalan yang diambil oleh mereka untuk mendatangkan jin itu namanya Thariqatus Sufliyah, yaitu melakukan penistaan dan penghinaan terhadap Al-Quran. Misalnya apa? Misalnya tadi ya, yang satu bondol itu lain dia. Ini kalau megang seperti ini sebaiknya kita nanti cuci tangan. Kenapa? Karena biasanya ini ditulis dengan benda-benda najis. Nih. Ini Thariqatus Sufliyah, jalan untuk menistakan Al-Quran. Yang ditulis di dalamnya itu kadang ayat-ayat Al-Quran, tapi sebagai bentuk sufliyah, penghinaan, penistaan terhadap Al-Quran, maka salah satu warna merah yang digunakannya itu adalah darah haid wanita. Ya, kita tahunya bahwa yang dituliskan Al-Quran, iya Al-Quran, tapi ditulis menggunakan darah haid wanita. Nah itulah salah satu hal yang menyebabkan jin-jin itu mau diperintahkan oleh orang yang memerintahkannya ketika orang itu mau melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Saya punya kenalan beberapa kawan-kawan mantan dukun yang tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka, na'udzubillah, sampai mengencingi Al-Quran, ya, duduk di atas Al-Quran, berdiri di atas Al-Quran, ya. Semakin tinggi tingkat penghinaannya, maka semakin besar tingkat jin yang akan membantu dia. Nah, tetapi kan masyarakat kita ini memang kadang-kadang mau melakukan apa saja yang penting hajatnya terpenuhi, padahal dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan mengkabulkan hajat-hajat kita kecuali Allah. Ya udah, kalau Bapak Ibu punya impian, punya cita-cita, punya harapan, gantungkan kepada Allah saja, minta sama Allah terus, sholat lagi, sholat terus, sholat hajat, minta kepada Allah Subhanahu. Masa minta sama jin aja orang bisa kaya, minta sama Allah nggak bisa? Mustahil. Terus Thariqatun Najasah. Oh ini dia sama nih, menulis Al-Quran dengan najis, ya, dengan darah, dengan campuran minyak wangi dan air pipis dan sebagainya, ya. Kemudian Thariqatut Tankis, menulis Al-Quran sungsang, ditulis terbalik. Misalnya Al-Fatihah ditulis terbalik, Al-Ikhlas ditulis terbalik, An-Nas ditulis terbalik, atau mencampurkan beberapa ayat Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang dirusak. Contoh, ya, dia ngobatin pasiennya membaca surat An-Nas tapi ujungnya dirubah. Nah, yang dirubah itu nanti sama dia dibacanya sir, pelan-pelan, tapi yang benarnya dibaca secara zahar. Contoh ya, ini saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim, dia baca seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati waras. Nah, jadi dia bacanya bukan minal jinnati wan nas, tapi dia bacanya minal jinnati waras. Pas dari awal sampai akhir bacanya benar. Pas baca minal jinnati waras itu dia sirkan. Ini cara-cara dukun dalam mengundang jin, ya. Ada lagi namanya Thariqatut Tanzim, dengan cara menyembah bintang-bintang. Jadi dia melakukan penyembahan kepada bintang-bintang tertentu. Ada tata caranya, ada mekanismenya, ada kaifiatnya, ya, yang dilakukan oleh mereka untuk menyembah bintang-bintang tersebut.
Dan mereka meyakini bahwa dengan cara itu nanti bintang-bintang itu akan memberikan ilham kepada mereka. Ada lagi namanya Thariqatul Kahfi, yaitu meramal melalui telapak tangan. Meramal melalui telapak tangan. Jadi ada seorang anak kecil, contohnya ya, anak kecil ini nanti misalnya ibu datang bersama anaknya, ya, nanti anaknya yang masih kecil yang belum balik, itu anaknya di tangannya sini ditulis segi 4. Segi 4, terus dirajah-rajah, tangannya dirajah-rajah, ditulis sesuatu, suruh genggam, dibacain sesuatu. Nah gitu. Coba lihat. Ditanya anak itu, kamu melihat apa? Aku melihat ada seorang kakek sedang duduk. Di mana duduknya? Di sini. Jadi anak itu nanti diinterogasi. Terus lagi, kamu melihat apa lagi? Saya melihat ibu saya ketabrak mobil. Lihat apa lagi? Jadi diramal tapi menggunakan apa namanya? Telapak tangan. Nanti bakal begini, nanti begitu. Jadi dikasih gambaran oleh setan melalui telapak tangannya. Ini yang disebut dengan meramal melalui telapak tangan. Namanya palmistry. Ada lagi namanya palmologi, sebuah ilmu yang mempelajari tentang kondisi tubuh seseorang melalui telapak tangan. Ini bukan ramal. Ya, contohnya warnanya menunjukkan penyakit ini, bentuknya seperti ini menunjukkan kondisinya seperti ini dan sebagainya. Itu namanya palmologi. Kami juga belajar sedikit-sedikit tentang itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanda pada setiap hal, dan tanda-tanda itu bisa dilihat, bisa dipelajari. Kadang orang penyakit-penyakit di dalam tubuhnya bisa diketahui lewat telapak tangannya. Ini namanya palmologi, bukan palmistry. Kalau yang dimaksud tadi itu palmistry, yaitu mempelajari garis telapak tangan untuk meramal nasib. Oh, kamu nanti istrinya seperti ini. Ini namanya palmistry, meramal. Oh, nanti kamu masa depannya seperti ini. Jadi meramal masa depan. Ya, meramal nasib. Itu namanya meramal menggunakan telapak tangan. Ini juga cara-cara dukun dalam mendatangkan jin. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang muslim, kita boleh berobat, boleh juga tidak. Tapi kalau kita terpaksa harus berobat, berobatlah dengan pengobatan-pengobatan. Yang pertama, kalau berkaitan dengan dimakan dan diminum, pastikan yang kita makan dan kita minum itu halal. Itu yang pertama. Ya, halal. Yang kedua, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah itu aja. Kalau itu terpenuhi, silahkan. Bapak Ibu dikasih obat, ibu nih penyakitnya begini, harus dikasih ini. Ini harus minum selama sekian lama. Tanya dulu, ini halal nggak? Tahu sumbernya nggak? Bahannya apa? Nah, kalau kita tahu bahwa itu halal, nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi sebuah kesembuhan. Ya, baik. Itu kurang lebih ya yang kita sampaikan pada kali ini. Masih ya, belum dikit lagi, sebentar, maaf. Masih ada beberapa item lagi. Kemudian setelah la muhyi wa la mumit, la mujiba ilallah, la mustajara bihi, tidak ada pelindung selain Allah. Jadi yang melindungi kita, tidak ada pelindung kita kecuali Allah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi cari perlindungan yang aneh-aneh, yang macam-macam. Melindungi tubuh dengan pasang sabuk seperti tadi itu, Menteri, nggak perlu. Nih, ini kan biasanya diikatkan di pinggang. Untuk apa? Untuk perlindungan, betul? Nah, kita nggak perlu. Yang melindungi kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjaga Allah. Bagaimana cara menjaga Allah? Menjaga perintahnya, sholatnya dijaga.
Jadi kita nggak perlu Bapak Ibu untuk penjagaan, pelarisan usaha, pembuka aura dan wibawa, nggak perlu pasang susuk dan sebagainya, nggak perlu. Kita punya siapa? Kita punya Allah. Kalau butuh apa-apa Allah. Bahkan kalau perlu, kalau lapar kita ngomong sama Allah, ya Allah, aku lagi lapar mau makan dulu ya Allah. Gitu. Haus, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lagi haus pengen minum. Bismillah. Lagi sakit, ya Allah, lagi sakit ya Allah, saya pengen sembuh ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum obatnya baca Bismillah. Jadi pengen apa-apa ngomong sama Allah. Biasakan kayak gitu, sering-sering ngomong sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya, sering manja-manja sama Allah. Allah senang kalau ada hamba-hamba yang manja, ada hamba-hamba yang ada apa-apa ngomong sama Allah. Ya, Umar bin Khattab itu pernah menceritakan sebuah kisah. Oh iya, ya begitu. Ya baik, itulah Bapak Ibu, ya, yang ingin kita sampaikan sebenarnya tentang konsep pengobatan tauhid, bahwa sesungguhnya hidup kita, mati kita, rezeki kita, keselamatan kita, dunia kita, akhirat kita itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita harus mencari solusi, carilah solusi-solusi yang memang Allah dan Rasulnya anjurkan. Ya. Baik, sebelum kita tutup dengan ruqyah terakhir, ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau masalah pribadi itu orang. Kenapa? Kalau ada masalah pribadi itu sama orang dekat, terutama orang yang berbuat zalim kepada saya, itu menghindari kayak gimana? Terus cara mengatasi kayak gimana? Menahan amarah itu susah. Baik, itu aja ya. Ada yang lain? Terus satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana cara membedakan antara gangguan psikis sama gangguan sihir? Karena ada orang yang salah kaprah, ini dianggapnya sakit jiwa, tapi ada yang bilang ini ada gangguan sihir. Kira-kira perbedaannya di mana Ustaz? Bagus pertanyaan, luar biasa. Yang pertama, bagaimana mensikapi orang yang berbuat zalim kepada kita, dan bagaimana supaya kita itu enggak amarah terus. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya cara Allah menggugurkan sebagian dosa-dosa kita itu dengan cara dihadirkannya orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Ada dosa yang tidak bisa digugurkan dengan taubat, tapi dia digugurkan dengan kezaliman orang lain kepada kita. Suatu hari Rasulullah bertanya, tahukah kalian orang yang paling rugi? Ya, sahabat bertanya, orang yang rugi yang nggak punya dirham dan dinar dan dirham. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang rugi adalah orang yang ketika di dunia dia itu banyak amal solehnya, banyak kebaikannya, tapi di sisi yang lain dia pernah menzolimi saudaranya dan dia belum pernah minta maaf kepadanya, sehingga nanti di akhirat gara-gara kezolimannya tersebut amal kebaikannya ini digantikan untuk menutupi kezoliman itu. Dan keburukan orang yang dizolimi diambil, diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Itulah orang yang rugi, kata Rasulullah gitu. Jadi kalau ada orang yang berbuat zalim sama kita, kalau kita melihat dari sudut pandang keimanan, kita seharusnya senang. Kok dia zalim banget sama saya kirim pulsa, Dia kok zalim banget sama saya, saya kirim hadiah. Nah, kenapa? Loh, dia sedang mendownload dosa kita. Ya, dosa kita sedang didownload sama dia, diambil sama dia, sedang dibersihkan oleh dia. Kalau ada orang yang zalim kepada kita, kita senang dalam sisi yang itu, ya. Tetapi jangan kemudian kita melayakkan diri untuk dizalimi orang lain, jangan. Ya, kita berusaha agar orang itu nggak zalim dan agar dia berhenti dari kezaliman. Tapi kalau kita sudah melakukan yang terbaik, orang tetap zalim,
Mungkin itu cara Allah untuk menggugurkan sebagian dosa kita yang tidak bisa digugurkan dengan cara istighfar. Baik sangka sama Allah. Ya. Bagaimana supaya nggak mudah marah dan nggak mudah emosi? Marah dan emosi itu datang disebabkan karena banyaknya keinginan kita. Orang semakin banyak keinginannya, semakin banyak marahnya. Marah itu bukan dari setan, marah itu dari hawa nafsu. Orang mengikuti hawa nafsu kemudian marah, baru setan datang ketika orang itu sudah marah. Setan itu datangnya belakangan. Ibu mbaknya marah dulu, baru setan datang. Jadi jangan banyak keinginannya. Orang yang banyak keinginannya pasti banyak marahnya. Pengen udah cantik-cantik dandan, suaminya mau datang, ternyata pas dia datang kita nggak direspon sama sekali, nggak di ini, ya udah pakai baju paling bagus, paling manis, nggak dipuji, nggak di ini, cuekin aja. Padahal di hati kita pengen dipuji. Akhirnya masalah sedikit kita masalah sedikit. Kenapa? Karena keinginannya kosong, melompong, nggak dapat apa yang diinginkan dan nggak dapat. Jadi semakin banyak orang nggak dapat, nggak bisa mencapai keinginannya, semakin besar peluangnya untuk marah. Jadi jangan banyak keinginan, banyaklah keinginan itu kepada Allah saja. Karena orang yang menginginkan sesuatu di sisi Allah, dia nggak akan pernah kecewa. Itu ya Mbak. Terus kemudian pertanyaan Bapak, siapa Bapak tadi? Baik. Ya, bagaimana cara membedakan gangguan psikologis dan gangguan sihir? Sebenarnya kami punya pengalaman. Sebenarnya ini ya agak-agak rahasia. Ini tuh. Tapi karena saya sayang sama saudara-saudara sekalian, saya kasih bongkar. Orang kalau gangguan psikologisnya kuat, Pak, itu ketika diruqyah, dia teriak-teriak terus dan Bapak ruqyah sehari pun reaksinya begitu saja. Teriak-teriak, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau gangguan sihir itu orang dikendalikan oleh jin. Dan jin itu sangat reaktif ketika dibacakan Quran. Jadi kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita tiup. Walaupun niupnya dia madep ke sana, kita dari belakang. Kita tiup. Itu dia terdorong. Itu benar-benar di dalam tubuhnya itu ada jin. Tapi kalau orang itu beban psikologis, mau Bapak bacain dengan model gaya apapun, ditiup dari arah manapun, akan tetap begitu saja. Itu cara membedakan paling mudah. Ya. Jadi perempuan itu paling mudah untuk ditunggangi oleh setan karena perempuan ini perasa. Saya mengatakan perempuan itu hatinya sangat lembut sekali, sampai mirip dengan lelembut. Perempuan itu sangat lembut. Itu penyakit perempuan. Saking lembutnya, dia itu, perempuan itu menakar sesuatu itu dengan perasaan, bukan dengan akal. Perasaan lembut apa enggak? Lembut. Makanya mudah dimasuki para lembut. Itu penyakit pertama. Yang kedua, perempuan itu kalau melihat sesuatu itu lebih senang melihat yang buruknya, yang negatifnya daripada yang positifnya. Jadi kalau punya suami punya 100 kebaikan dan ada satu saja keburukan, yang dilihat itu keburukannya. Yang 99 dia lupakan. Nah ini kufur namanya. Makanya kata Rasulullah, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ada yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena mereka kufur. Apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan, mereka itu kufur kepada suaminya. Ingat nih, perempuan pengen masuk surga gampang. Jangan kufuri suaminya, syukuri aja. Kalau punya kelemahan 1, 2, 3, lihat kebaikan dia yang lain. Kalau kita terbiasa melihat sisi keburukan, kebaikannya nggak nampak, yang nampak keburukan terus. Tapi kalau kita terbiasa melihat sesuatu dari sisi kebaikan, yang tampak kebaikannya, yang keburukannya kita toleransi. Oh ya, namanya juga manusia, keburukannya bisa ditutup dengan kebaikan. Besok mudah-mudahan suami saya bisa baik. Itu penyakit perempuan, Bu. Penyakit perempuan tuh lebih cenderung melihat dalam sisi yang negatif. Tapi kadang penyakitnya nempel juga ke bapak-bapak. Ya, kalau laki-laki sudah seperti itu cara pandangnya, itu alamat rumah tangganya ibarat perahu itu bocornya bukan cuma satu. Ya, kalau bocornya di perempuannya aja kan emang kata Rasulullah kan gitu, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia diluruskan dengan keras dia akan patah. Kalau dia dibiarkan semakin bengkok. Ya, perempuan ini unik, Pak. Ya.
Dan biasanya yang Bapak tanyakan banyak orang yang kena beban psikologis, sebagian besar itu perempuan. Ya, karena baperan, selalu bawa perasaan. Ya, ibu-ibu sifat lembut itu bagus, tapi jangan kayak lembut ya. Baik, ya. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Saya kasih kesempatan satu orang Ahwat, satu orang Iwan. Kalau masih ada, cukup? Oh ya, silakan. Pengen minum ya Allah. Assalamualaikum Ustadz Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustadz, sebenarnya kan ini tadi sempat ngebahas tentang amarah seorang wanita ya. Nah, bisa nggak sih Ustadz ruqyah itu dilakukan secara jarak jauh? Kalau kita, makasih. Jarak jauhnya gimana maksudnya? Ya kita di sini, mungkin dia di rumahnya di daerah mana? Baik. Ada lagi Ahwat satu orang? Ada yang mau tanya? Ada. Oh ya, kasih. Dioper aja, dioper. Dioper aja. Nah. Mic yang dioper maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, kan abah saya kan suka ngobatin orang, suka nerawang juga. Saya sering kali ini mengingatkan sama abah saya, tapi abah saya marah terus. Terus saya juga udah pernah ngebujuk ibu saya, biar ibu saya ngebujuk abah, kata saya biar di rumah, tapi ditolak mentah-mentah. Gimana cara saya sebagai anak menasihati orang tua saya, ngomong ke orang tua saya supaya abah saya gitu sobat gitu, jadi enggak nerawang orang sembarangan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa nggak sih ruqyah itu dilakukan jarak jauh, hanya melihat fotonya saja misalnya? Itu sebenarnya bukan ruqyah tapi lebih kepada doa. Ya, berdoakan misalnya gini, ya Allah si fulan bin fulanah ini, ya Allah sembuhkan penyakitnya ya Allah dengan suratul Fatihah yang akan saya bacakan ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bacakan. Itu boleh, tapi mendoakan. Tapi kalau ruqyah itu bagusnya memang secara langsung. Jelema hade, cing jadi jelema gede, beunghar harta cemar hati.